masuk ke CSS. Sampel contoh yang kemarin saya berikan pada saudara-saudara sudah banyak menggunakan CSS di situ ya. Kita akan melihat seperti apa CSS ini. CSS yang merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet ini dipakai untuk membuat dan mempercantik halaman situs kita, termasuk bagaimana kita mengelola pengaksesan terhadap beberapa fitur yang akan kita tampilkan dan tayangkan dalam situs kita ya. Saya dapat juga menambahkan pada dokumen HTML kita macam-macam. Ada pembuatan style di dalam penulisan script kita di HTML langsung pada tag-tag HTML yang kita buat. Ada juga yang ditambahkan pada bagian head di HTML juga, hampir sama seperti inline ya. Dan yang ketiga ada yang dibuatkan terpisah, ya, dibuat file tersendiri yaitu .css yang nantinya akan dipakai ya di dalam pendefinisian di HTML-nya, sehingga CSS-nya bisa dijalankan di format HTML yang dibuat. Umumnya yang terjadi pada saat kita membuatkan HTML, kita bisa menggunakan CSS di sana dengan istilah dalam hal ini inline ya. Kita menuliskan beberapa style sebagai bagian dari CSS ya yang dibubuhkan pada tag HTML. Di sini ada contoh penggunaan style atribut pewarnaan ya, misalkan sini di dalam header. Ini sebetulnya materinya sudah ada di online juga ya di situs yang kemarin. Bagaimana kita menampilkan sebuah heading dengan pewarnaan tersendiri ya, sehingga akan menampilkan warna pada tulisan kita. Demikian pula paragraf, kita bisa berikan pewarnaan di sini untuk memberikan mungkin bagian tertentu yang perlu kita perhatikan untuk dibaca dan sebagainya. Ini bisa menjadi alternatif kita untuk memberikan arahan bagi para pembaca situs kita untuk lebih menekankan pada bagian mana. Atau kita menandai satu paragraf saja, misalkan. Jadi macam-macam kalau nanti difungsikan, dimaksudkan untuk apa penggunaan bagian. Cara pendefinisian CSS yang kedua adalah dengan menuliskan secara internal CSS ini di dalam bagian head dan style-nya juga. Jadi pada tag di head dan di style. Di sini contoh yang paling umum pada saat kita membuat sebuah halaman situs. Jadi halaman utama kita itu tersimpan di baris, barisnya akan dibuat misalkan penggunaan warna biru di sini, powder blue ya, sehingga tampilan background dasar ini berwarna biru ya. Kemudian jika kita menuliskan sebuah headernya H1, maka dia akan tampil warna biru, dan kalau kita membuat paragraf pasti akan berwarna merah. Sehingga pada saat kita menuliskan bagian ini ya, kita akan menuliskan body ini. Kalau kita menuliskan bagian tag HTML kita di dalam body ya, maka sesuai dengan referensi yang ada di atas ini, kalau misalkan tulisannya heading ya, H1, pasti dia akan berhuruf besar seperti ukuran H1 tapi warnanya biru. Juga kalau kita menuliskan paragraf, paragrafnya akan tertuliskan berwarna merah. Nah, ini penulisan CSS dengan gaya internal. Jadi didefinisikan dulu di awal ya, pada style kita buatkan dulu sehingga nanti dipakai di dalam body penulisan utama dari tag HTML yang ingin ditampilkan.
Yang ketiga berbeda. Nah, yang ketiga ini adalah bagaimana pembuatan CSS ini tapi di luar dari file yang kita buat di HTML ya. Jadi nanti akan dibuatkan dalam bentuk .css, jadi file tersendiri ya yang diberi extension .css. Nanti .css-nya sendiri akan dipanggil di dalam satu pendefinisian di HTML yang utama kita akses ya. Ini contohnya penggunaan link kemarin sempat kita bahas. Di sini ada penggunaan style.css. Jadi style yang kita bikinkan ini sebetulnya style yang sama seperti style pada saat kita buat CSS di internal ini. Jadi hampir sama ya. Bahkan itu sama saja. Kita buatkan seperti ini, tapi ini dipisahkan. Bagian ini dipisahkan jadi file tersendiri ya. Sehingga nanti bisa dipanggil di dalam HTML kita. Sehingga tampil seperti apa yang dimaksudkan. Di dalam CSS responsive design ini ya, ada tentunya sebuah pemaksudan untuk apa sih kita membuatkan CSS dengan tampilan situs kita. Tentunya tadi yang saya sampaikan di awal agar situs kita ini lebih menarik untuk dibaca, karena kalau situs itu tidak menarik pasti ditinggalkan oleh para pembacanya atau para pengunjungnya. Jadi bagaimana situs ini bisa menarik dan mempunyai sebuah desain yang menarik. Desain yang menarik salah satunya dikaitkan pada penggunaan dan pemanfaatan perangkat ya. Bagaimana kita membuat halaman situs kita agar menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Entah itu perangkat yang menggunakan laptop dengan berbagai ukuran resolusi layar, ataupun menggunakan tablet dengan ukuran resolusi layar juga, ataupun handphone. Jadi kan ini harus sesuai nih, agar halaman website kita enggak misalkan terpotong, ya, atau terlalu besar, atau terlalu kecil, ya, jomplang dengan ukuran layar gitu ya, sehingga tidak nampak menarik. Sehingga perlu diperhatikan bagaimana membuat desain CSS ini lebih menarik dan bisa dipakai pada beberapa perangkat yang digunakan untuk mengaksesnya. Misal ada bentuk seperti ini, kalau misalkan di laptop kita bisa buatkan bentuknya model seperti ini, tapi kalau di tablet mungkin bentuknya seperti yang di sebelah kanan. Termasuk di handphone mungkin bentuknya yang sebelah kanan masih bisa terakomodir ya. Tapi kalau bentuknya yang di sebelah kiri itu merujuk pada bentuk tampilan di layar monitor di komputer ya. Sehingga perlu disesuaikan bagaimana tata letak agar menarik ya. Tata letak yang memungkinkan tetap interaksi antara pengunjung dan pembaca di situs kita dengan semua fasilitas yang kita tampilkan untuk dinikmati oleh para pengunjung atau user kita. Yang pertama terkait dengan setting ya, pada bagian ini ya, viewport ya, kita akan menampilkan bagaimana agar style untuk tampilan ini menyesuaikan dengan konten lebar dari lebarnya device ya. Kalau tadi lebarnya device pada laptop ya disesuaikan laptopnya ukuran berapa atau netbooknya ukuran berapa. Atau pada tablet dari ukuran 7 sampai ukuran 11 misalkan atau 10 ya. Atau handphone ya. Dari resolusi ukuran berapa sampai berapa pada layar ya. Sehingga nanti akan mengikuti perubahan dari layar tersebut. Untuk setting ada beberapa yang perlu diperhatikan. Di sini penggunaan dari CSS ya.
meta field yang tadi ya, viewport yang tadi. Tapi di sini coba diperhatikan oleh Ananda semuanya. Tadi kalau style sudah ya. Di sini ada header, menu, main dan sebagainya. Tapi di bagian header, menu atau main di sini ada titik di situ ya. Jadi kalau titik ini nggak bisa dirujuk dijalankan seperti yang tadi di awal ya untuk CSS. Nah, biasanya untuk penggunaan titik header, menu dan sebagainya yang diawali dengan titik itu berarti harus dijalankan pada sebuah kelas. Jadi kelas untuk mengenerate, untuk menjalankan. Ini adalah satu desain untuk tampilan di layar kita untuk penyesuaian. Jadi kalau nanti header ukurannya berapa, di sini ada bordernya ukurannya berapa, bordernya ya, ketebalan dari headernya, kemudian paddingnya, kalau padding itu terkait dengan lebar dan jarak dari border dan sebagainya ini ada ya, 15 px ya, kalau px itu berarti pixel yang diukur berarti 15 pixel ya. Demikian pula menu, demikian pula mainnya. Bagaimana settingan di grid view ini dijalankan? Dan kalau ditampilkan nampak seperti ini ya. Kalau dijalankan nampak seperti ini. Nah, ini ada yang diperhatikan tadi terkait dengan yang saya sampaikan ya. Ini untuk bagian header berarti ini yang tampil nantinya ya. Seperti ini gambaran tampilannya. Kalau yang menu sebelah kiri ya, sedangkan main nanti yang isinya di sini. Oke, ini ada titik-titiknya. Maaf Pak, suaranya. Halo, ada suaranya? Sudah, Pak. Oke. Ini cuacanya lagi jelek di kita ya. Jadi tadi putus-putus atau gimana? Tadi termute, Gimana? termute sama Bapak tadi. Suaranya jadi hilang. Oh iya. Udah jelas. Saya ulang. Dari mana tadi? Dari slide 12, Pak. Saya ulang dari sini ya. Bagaimana kita menampilkan atau membuat sebuah halaman situs kita agar bisa
respon sesuai dengan ukuran layar ya, entah itu layarnya handphone, tablet ataupun laptop dengan berbagai ukuran dari layarnya sendiri. Ini ada perintah untuk menyesuaikan dengan itu ya. Nama tag HTML-nya meta name viewport content. Nah, ini wide-nya ini akan disesuaikan dengan wide dari device-nya kita sendiri ya. Dengan skala ukuran 1, berarti sesuai dengan ukuran perangkat ya, 1:1. Kalau misalnya kita bikinkan ya sesuai dengan ukuran di sebenarnya pada device. Kemudian untuk membuat bagian-bagian dari tampilan kita, ya, kita bagi misalkan ada beberapa bagian dalam layar situs kita, ya, ada bagian terluar untuk size-nya, ya, tapi ini kan disesuaikan sesuai dengan layarnya tadi, ya. Kemudian kita buatkan pembagian misalkan yang kemarin kita bahas ada style, ada konten dan sebagainya, kita bagi-bagi. Misalkan ada header-nya bagaimana, kemudian menunya bagaimana, kemudian main-nya gimana. Nah, tentunya untuk membagi di sini ada ukuran 25%, 75%, nanti kita akan bahas di slide ke-13 nih, ada ya. Nah, untuk menjalankan apa yang ada di sini ya, ini terutama yang pakai titik, ada titik header, titik menu, titik main, ini nggak bisa dijalankan tanpa pemanggilan ya. Jadi harus dipanggil di dalam satu perintah tertentu ya yang dinamakan dengan class. Oke, nah ini pemanggilannya pembagian dari view tadi itu ya. Ada bagian headernya, ada bagian menu, dan ada bagian mainnya. Untuk menjalankan ke semua bagian tadi itu, kita akan panggil dalam bentuk kelas. Nah, ini ada contoh yang digunakan untuk memanggil kelas yang tadi, menggunakan tag div. Ya. Kemudian, ini di body nulisnya. Kita bisa satukan dalam satu file di bawahnya ini, ya body. Div class header, kemudian H1, ini header, namanya tertuliskan Chania. Kemudian yang kedua, div untuk menjalankan dot menu tadi, yaitu class menu. Nah, untuk membuatkan agar kita menuliskannya berurutan ke bawah seperti point to point ya, kita membuatkan beberapa poin ke bawah itu adalah dengan penggunaan tag dari UL, kemudian di dalamnya menggunakan LI. LI itu untuk membuatkan bentuknya ke bawah seperti ini. Pertanyaannya, Pak, gimana kalau kita bikin satu-satu pakai paragraf? Paragraf yang pertama, paragraf yang kedua, dan seterusnya gitu, masing-masing ya. Tapi kan nggak bisa bentuknya seperti ini nantinya. Ya, walaupun agak kemiripan ya diturunkan ke bawah pakai BR dan sebagainya. Bisa-bisa saja bentuknya, tapi maksud penggunaannya berbeda. Kemudian untuk di samping kanannya ada kelas untuk menampilkan misalkan halaman utama dari bagian dari halaman utama kita ya. Ini sebuah paragraf misalkan ya yang kita tuliskan di sini. Nah, ini contoh untuk menjalankan tadi yang settingan dari CSS yang kita buat di dalam bentuk HTML. Ini pembagian wilayah, pembagian grid sebetulnya ya. Pembagian grid dalam sebuah layar itu terbagi menjadi 12 sebetulnya, 12 kolom. Ya. Walaupun kalau kita ngelihat di layar mah nggak kebagi 12-12-nya, kelihatan garisnya, nggak ada gridnya gitu ya. Tapi kurang lebih gambarannya seperti ini, nampak terbagi menjadi 12 kolom. Ya. Dan masing-masing kolom itu kurang lebih ukuran lebarnya adalah 8,33%. Kalau tadi kita bikin header itu full seperti ukuran lebarnya layar, ya tidak perlu terbagi. Jadi header itu pasti ukurannya 100% ya. Cuma kalau yang tadi kita lihat di sini ada menu sama main. Nah, ini menu bisa kita
atur mau berapa ukurannya, ya, termasuk mainnya di sini mau berapa ukurannya, sama seperti yang tadi disampaikan di sini. Ada menu 25%, sedangkan mainnya 75%. Itu artinya bahwa ukuran grid layar pada menu itu menggunakan 25%, itu kolom 3 berarti ya. Dot kolom 3 ini ukurannya 25%, sedangkan untuk yang main itu kolom 9 itu berarti 75%. Bagaimana itu dipakai dan digunakan sehingga nanti bisa dipakai. Nah, ini penggunaan ukuran dari headernya. Kalau yang tadi kan isinya, ya ada chania dan sebagainya, isi dari kolom-kolom tadi. Nah, kalau yang ini adalah setting untuk ukuran kolomnya. Jadi kalau yang header tadi, yang misalkan header kan tadi nggak pakai persentase karena ukurannya selebar layar ya. Kalau menu itu ada persentase tadi 25%, ya. Menu itu ukurannya 25%, sedangkan main ukurannya itu 75%. Nah, ini disesuaikan dengan catatan yang ada di sini ya, dengan tag HTML yang kita buat. Oke, kita lanjutkan di sini. Nah, bagaimana yang tadi style yang kolom-kolom tadi itu dipanggil ya. Nah, ini kalau kita pakai dot kayak tadi, titik ya, titik border, titik view dan sebagainya itu dipanggil dengan class ya. Untuk header ukurannya tadi sudah dibuat standar, jadi sesuai dengan ukuran layar gitu ya. Untuk di plus row ya tadi, kemudian ukuran row-nya itu untuk apa namanya, untuk menu, dan ukurannya itu kolom 3 itu isinya selebar 25%. Jadi kolom yang ketiga ada 25% grid ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang 75 ya. Ini ya kolom 9, 75% yaitu kolom 9. Jadi untuk menentukan berapa luasan dari bagian-bagian tadi, kemarin sempat kita lihat ada header, ada style, ada artikel dan sebagainya, kita bisa bagi-bagi mau berapa ukurannya. Kalau misalkan di dalam konten atau di dalam ada bagian-bagian yang lain lagi, misalnya kita bikin pisah, ya kita tinggal buatkan saja ukuran gridnya berapa, sehingga bisa mempercantik halaman situs kita. Nah, kalau yang kemarin sempat saudara-saudara diminta untuk membuat kurikulum kita, mungkin sebagian ada yang menggunakan style CSS dan sebagainya, sehingga terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, itu fungsinya yang kita gunakan hari ini sebagai bagian utama dari pembahasan kita. Kemudian untuk membuatkan, bisa saja menu itu dibangun dengan pendekatan tombol misalkan ya. Sebetulnya bukan tombol, tapi bordernya dibuat sedemikian rupa supaya lebih menarik lagi, tidak hanya text based ya, tapi ada kotak dan sebagainya untuk menjadi tampilannya lebih interaktif lagi ya, lebih nyaman di mata kita, lebih enak untuk dipandang. Oke. Sama seperti apa namanya, pemanfaatan yang tadi itu, tapi di sini ada penggunaan pewarnaan teks dan sebagainya, jenis font yang dipakai.
Sama seperti yang tadi saya bahas, kalau kita lihat di sini ada tag yang menggunakan settingan untuk dot header dan sebagainya. Ini berarti kita akan memanggilnya di bagian yang lain, yaitu dengan penggunaan plus. Ya. Untuk color di sini pakai 16 heksadesimal ya. 16 bit heksadesimal. Nah, ini sebetulnya macam-macam ya. Kalau kita buatkan F itu semuanya bernilai 111 semua, mungkin di warnanya putih, kalau 00 semua jadi hitam. Nah, ini tentunya penggunaan pewarnaan kalau kita menggunakan RGB, CMYK, nah ini sebetulnya settingannya ke situ. Pak, kita bisa tahu warnanya dari mana? Wah, saya juga nggak hafal semuanya warnanya ya. Jadi tinggal saudara-saudara ada searching, daftarnya ada. Kalau kita mau menggunakan warna apa ya, nanti munculnya kayak pagar 9933CC ini keluarnya apa? Ternyata ungu ya. Dari mana munculnya warna ungu? Ya kalau kita lihat dari bilangan heksadesimal atau berapa ya, kita nggak hafal ya. Tapi lihat aja daftarnya karena banyak sekali ya. Jadi bisa kita gunakan. Oke. Termasuk yang tadi sebetulnya untuk menu itu kan ini headernya nggak apa, bordernya nggak kelihatan, nggak nampak ya, tapi sebetulnya ada border yang diperhatikan ya, kayak ini nih, di sini ada padding 15 ya. 15 itu nanti dikaitkan dengan ukuran samping kiri ini, atas ini 15 pixel ya, dari warna ungu ke warna biru ini adalah 15 pixel ya. Kemudian dari setiap bagian kotak biru ini ke biru yang lain, di sini ada 8 pixel ya. Ini apa namanya? Batas atau jarak lah. Jarak perbagian box yang digunakan ya. Kemudian ini menggunakan RGBA ya. Jadi pewarnaan seperti apa yang hendak digunakan ya. Oke. Kemudian sama seperti yang tadi, setelah kita beres membuatkan settingannya untuk body ya, dipanggil di sini bodinya itu. Jadi ukuran kolom dan sebagainya ditampilkan dalam bentuk kotak yang tadi kita maksudkan, sehingga tampilan di situs kita agak sedikit berbeda dan lebih nyata, menarik untuk dikunjungi, untuk dibaca isinya oleh para user nanti. Oke. Hari besok rencana kita ada yang liburan itu yang lalu, tapi saya belum fit ya, mudah-mudahan bisa kemarin hari Sabtu kita juga ya di bawah rumah biasa. Jadi baru kita hubungi bagian akademiknya untuk grup jadwal untuk besok hari jam 14.30 ya nih. Iya, Pak. Iya. Kemarin yang sudah sempat belajar CSS selain Sadri siapa lagi? Selain Muhammad Sadri siapa lagi yang pernah belajar CSS? Saya Pak, tapi baru mulai juga. Gimana? Ada yang pernah mengenal? Pernah Pak saya. Irsal ya. Oke. Ini tolong kalian di grup teman-teman yang sudah pernah
mempelajari atau mengenal CSS dan sebagainya, dibagi-bagi. Sadri berkelompok dengan teman-teman yang sama sekali belum pernah gitu ya. Jadi dibagi-bagi, Irsal dengan siapa, yang lain dengan siapa, ini dibagi-bagi. Jadi setiap kelompoknya ada, karena rencana tugas besar kita ini adalah dikaitkan dengan mata kuliah kita dua-duanya. Jadi ke arah AKPPL dengan ini. Jadi proyeknya satu saja, tugasnya satu saja, tapi dikerjakan untuk ke AKPPL-nya tetap ada, desainnya ke arah website ininya CSS-nya juga ada. Rencana gitu. Oke? Baik. Jadi kelompoknya nggak akan berubah, nak. Kelompok di mata kuliah sini web dengan AKPPL sama ya. Oke, selain Irsal, Sadri, terus siapa lagi tadi? Ada lagi? Hola, halo. Ya, nggak masuk siapa? Baru ada 29. Dua lagi siapa? Semuanya 31 kan ya? Dua lagi Iya, Pak. siapa? Coba lihat di partisipan. Siapa kira-kira yang nggak masuk? Baik, mungkin setelah asesmen 1 nanti, saya mulai deskripsikan tugasnya apa untuk pengelompokan. Jadi minggu-minggu ini Anda semuanya siapkan kelompoknya ya. Jadi tolong dibagi teman-teman yang pernah mengenal dan mempelajari sedikit mengenai, atau sedikit atau banyak mengenai web dengan CSS ini, dengan teman-teman yang sama sekali belum tahu, belum pernah belajar, ya, tolong dibagi. Satu kelompoknya maksimal 5 orang. Ya, Pak. Paham, nak? Ya, paham ya. Nanti di list
Saya bikinkan nanti di Google, di spreadsheet lah. Ya. Di spreadsheet Google, tinggal kalian bikinkan kelompoknya siapa aja. Deskripsi tugas nanti saya sampaikan karena kaitannya di 2 mata kuliah. Saya nggak mau kalian bikin tugas satu mata kuliah, satu tugas, satu mata kuliah, satu tugas. Beda-beda tugasnya, ntar pusing. Mendingan satu objek dikerjakan untuk 2 mata kuliah. Oke? Baik, Pak. Oke, bisa dipahami ya? Jadi nanti objeknya satu, misalkan tentang sistem X misalkan, nanti dikerjakan bagaimana desainnya, bagaimana jadinya perangkat lunaknya, situsnya. Oke? Ya, Baik, Pak. Nah, gitu. Jadi biar nggak ini ya, nggak ribet lah. Mata kuliah tugasnya A, nggak sama dengan tugasnya yang satunya lagi. Pusing, kasihan kalian nanti. Oralit guys, oralit. Sebetulnya sekarang pertemuan keberapa? Harusnya pertemuan ketiga ya. Hermanus hadir. Hadir, Pak. Hadir. Haidar hadir, hadir ya tadi ada. Denis. Denis Hadir, hadir. Pak. Yuda hadir. Yuda. Yuda hadir. Siti Fauzia. Ada. Hadir, Pak. Hadir. Dia. Ardia hadir. Rizky. Hadir, Pak. Muhammad Syafiq. Hadir, Pak. Hadir. Agus Susanto. Hadir, Pak. Irsal ada tadi ya. Panji ada. Ari. Hadir, Pak. Ada. M. Agung. Hadir, Pak. Putri Naja. Hadir, Pak. Muhammad Sadri tadi ada. Sadri. Ya, Pak. Oke, ini yoga baru. Raihan. Hadir, Pak. Nah, kalau lemes banget Raihan. Imo. Hadir, Pak. Muhammad Farhan. Ada, Pak. Muhammad Farhan ada. Khairunisa. Khairunisa. Prayoga. Iya, Pak. Harusan. Ramanda. Hadir, Pak. Masih nada dasarnya D sama dengan O. Tuh. Oke. Yonma.
Dion. Dion kemana? Yeskiel, tadi ada ya? Hadir, Pak. Iya. Ahmad Arif, Dua. ada. Citra, Hadir, Pak. oke. Rifki Anugrah, Rivi, udah. Wira Megantara, Halo. ada. Arya, Wira paling Rifki duluan hadir, masuk Pak. tadi. Oh, Ya, Rifki hadir, Pak. ada. Ada, Pak. Jaringannya jelek, Pak. Masih ngebas suaranya Ki ya. Adam, Hadir, Pak. hadir. Nisa, Hadir, Pak. Nur Silman, Hadir, Pak. hadir. Herunisa kemana? Herunisa sama Dion mah. Herunisa, Dion mah. Yuda, Yuda. Tadi ya, Kabar, Pak. nggak ada kabar. Kayaknya masih kelupaan kayaknya. Padahal udah diingetin. Nggak apa-apa. Jadi tolong bantu saya juga dan bantu teman-teman. Tadi Isa Panji yang sudah pernah mengenal saya sebelumnya, bantu saya biar teman-teman lain bisa ngedrive juga ya mata kuliah kita, karena sayanya nggak punya asisten praktikum. Bisa ya, Nah ya? Ya Allah, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, teman-teman yang lain. Jadi yang sudah mengenal nanti terpecah ke kelompok-kelompok yang lain supaya bisa ngedrive temennya. Ya, nanti spreadsheet-nya saya kasih akses buat saudara-saudara untuk bikin kelompoknya. Dan kelompoknya ini sekali lagi nggak berubah untuk mata kuliah kita di web dan mata kuliah kita di AKPPL. Alright, guys. Right, Pak. Oke. Alright. Alright. Aduh. Oke deh, mungkin pertemuan kita gitu aja. Besok kita ketemu lagi. Mudah-mudahan sehat selalu. Nih, walaupun saya juga ini udah mulai agak-agak nggak enak tenggorokan, sama mulai bersin-bersin. Rasanya kurang bersahabat antara fisik dengan cuaca. Mudah-mudahan berikan kesehatan, khusus untuk saya juga umumnya buat Anda semua. Gitu dulu mungkin ya, ya hari ini ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Besok kita lanjut lagi ya. Baik, jika ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi, kalau ada umur panjang kita berjumpa lagi. Have a nice day, good morning, nice breakfast tentunya. Buat saudara-saudara, salam buat orang tua Anda. Mudah-mudahan kita ketemu ya. Orang tua Anda bisa ketemu dengan saya, calon Presiden RI 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak. Sama-sama, Makasih, Pak. Nah. Sama-sama. Pagi, Sama-sama. Pak. Iya, Nah. Sama-sama. Pas slide yang tadi bisa dilihat di mana, Pak? Nah, di LMS nggak ada gitu? Nggak ada, Pak. Belum ada, Pak. Nah, kalau gitu ntar saya kirim. Oke, Oke. Pak. Sip, saya kasih buat kalian di WA ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Oke, Pak. Oke.